Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Dan pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mempelajari kemiringan persamaan garis lurus. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baiklah Anda sekalian, kita lanjutkan. Sebelum pada materi kemiringan persamaan garis lurus, kita sama-sama lihat dulu. Ini adalah gambar dari Menara Pisa. Menara Pisa ini adalah salah satu-satunya menara yang miring ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita, kenapa menara ini sampai tidak roboh, sampai tidak jatuh gitu ya. Nah, ini pasti yang membuatnya mempunyai pertimbangan, arsiteknya itu mempunyai pertimbangan seberapa miring sehingga menara ini masih tetap berdiri kokoh gitu ya. Nah, kemudian ada gambar sebelahnya, ini adalah tangga yang sering dilalui oleh kita manusia gitu ya, sebagai sarana untuk memudahkan dalam menggapai atau mencapai ketinggian mungkin ya. Nah, kalau di Australia itu tidak sembarangan membuat tangga gitu ya, membuat jalan yang miring ini terutama diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai disabilitas. Jadi harus mempunyai kemiringan tertentu sehingga aman dipergunakan dalam berjalan, terutama untuk orang yang disabilitas. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Secara teorinya kita perhatikan. Ini ada bidang koordinat kartesius. Ini yang mendatar adalah sumbu X, kemudian yang tegak adalah sumbu Y, kemudian ada garis ini, garisnya garis AB ya. Nah, pada garis AB ini terdapat titik A dan titik B, tentu saja namanya garis AB ya. Nah, kemudian dari titik A ditarik tegak lurus pada sumbu X, maka kita mempunyai nilai X1 ya. Kemudian dari titik B kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X, maka kita mempunyai X2 ya. Nah, kemudian dari titik A juga ini ditarik tegak lurus sumbu Y, di titik B juga sama ditarik tegak lurus sumbu Y, maka kita mempunyai jarak antara Y2 dan Y1 atau mempunyai perubahan nilai gitu ya. Nah, ini untuk yang tegak ini selisihnya adalah Y2 dikurangi Y1. Sedangkan untuk yang mendatar ini X2 dikurangi X1. Nah, yang dimaksud dengan kemiringan garis adalah jarak perbandingan antara jarak pada sumbu X, perubahan jarak terhadap sumbu X berbanding dengan perubahan jarak terhadap sumbu Y. Kalau dalam trigonometri, ini adalah sudut ya, sudut yang terbentuk antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu X. Jadi, yang dimaksud dengan kemiringan garis adalah perbandingan perubahan nilai Y berbanding perubahan nilai X gitu ya. Perubahan yang mana? Yang tadi antara dua titik yang ditarik tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka ada selisih Y2 dikurangi Y1 dan selisih X2 dikurangi X1. Nah, selisih ini disebut perubahan nilai ya. Atau kita sebut perubahan nilai ini adalah delta. Delta Y, perubahan nilai Y delta Y, perubahan nilai X delta X. Nah, kemiringan garis dalam
persamaan garis lurus disebut gradien atau kita sebut M. Maka secara rumus kita bisa mencari kemiringan garis dengan menghitung perbandingan perubahan nilai Y berbanding perubahan nilai Y, nilai X. Jadi Y2 dikurangi Y1 berbanding X2 dikurangi X1. Mungkin bertanya, Bu, boleh nggak terbalik? Boleh. Misalnya Y1 dikurangi Y2, tetapi yang menjadi pembaginya juga X1 dikurangi X2. Demikian ya, ini harus diingat, ini rumusnya ya. Jadi mencari kemiringan garis atau gradien dinyatakan dengan notasi M adalah perbandingan perubahan dari nilai Y dengan perubahan nilai X. Perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Baik, lanjutkan. Nah, kita lihat contoh. Tentukanlah kemiringan suatu garis melalui titik 2,5 dan 8,17 ya. Titik A 2,5 dan titik B 8,17. Kita coba jawab. Nah, kita misalkan X1 A itu adalah X1, Y1, maka X1-nya adalah 2. Ini X1-nya 2. Y1-nya adalah 5. Y1-nya adalah 5 ini. X2-nya 8. Y2-nya 17 ya. Maka kemiringan garis AB atau ditulis gradien garis AB atau MAB sama dengan, kita ambil tadi rumusnya, perubahan nilai Y berbanding perubahan nilai X, yaitu Y2 kurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y2-nya adalah 17, Y1-nya adalah 5, X2-nya adalah 8, X1-nya adalah 2, maka 17 dikurangi 5 adalah 12, 8 dikurangi 2 adalah 6, jadi 12 dibagi 6 adalah 2, jadi kemiringannya sama dengan 2. Baik, dilanjutkan. Nah, contoh kedua, tentukan kemiringan dari garis lurus pada grafik di bawah ini. Seperti ini. Ini ada grafik, ada garis F. Garis F dilalui oleh titik A dan titik B ya. Nah, titik A-nya kita hitung 4,6. X dulu ya, nilai X dulu. 4,6. Kemudian titik B-nya 1,1. Maka gradien garis AB kita bisa mencari X1-nya 1 misalnya ini ya, yang titik B. Y1-nya 1, X2-nya 4, Y2-nya 6. Maka gradien garis AB atau ditulis MAB sama dengan perubahan nilai Y berbanding perubahan nilai X. Y2 dikurangi Y1 berbanding X2 dikurangi X1. Y2-nya adalah 6, Y1-nya adalah 1, 6 dikurangi 1 dibagi. Nah, X2-nya 4, X1-nya 1, maka 6 dikurangi 1, 5, 4 dikurangi 1, 3. Jadi, kemiringannya atau gradien garis AB adalah 5/3 ya. Dilanjutkan. Nah, kita mempunyai bentuk umum persamaan garis lurus atau persamaan garis linier. Nah, ini ya. Sudah tidak asing lagi mestinya ya. AX ditambah BY sama dengan C. Maka kita bisa menurunkan rumus ini untuk variabel Y, maka BY sama dengan negatif AX ditambah C. Maka Y, variabel Y sama dengan negatif A dibagi B, negatif A per B. Ubahnya adalah X ditambah C per B. Nah, negatif A per B sebagai koefisien dari variabel X, inilah yang disebut dengan gradien. Jadi negatif A per B adalah gradien dari sebuah persamaan garis ya. Contohnya, tentukan gradien garis di bawah ini. 2X dikurangi 6Y sama dengan 12. Kita jawab. 2X dikurangi 6Y sama dengan 12. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? Negatif 6. C-nya 12. Maka gradien adalah negatif A per B.
negatif 2, A-nya 2, negatif dari yang ini nih. Negatif dari A, negatif 2 per B-nya negatif 6. Jadi negatif 2 dibagi negatif 6 sama dengan sepertiga ya. Jadi gadiannya sepertiga. Baik anak sekalian, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, selepas dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kalian bisa mengerjakan soal. Soalnya sekarang ada di dalam video pembelajaran. Silahkan dibuka dan dikerjakan sesuai dengan contoh yang sudah disampaikan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.